Kami dari kelompok 6 kelas A di sini kami akan membawakan video edukasi mengenai bab 7 Pancasila tentang pengembangan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta bagaimana kaitannya antara nilai-nilai Pancasila dengan gotong royong, sanitasi lingkungan, teknologi kesehatan, serta kesehatan masyarakat. Selamat menyaksikan. Bab 7 membahas mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam perkembangan iptek ini dibagi menjadi dua sisi. Jadi iptek itu bisa membawa pengaruh positif, bisa juga membawa pengaruh negatif kalau misalkan nggak memakai nilai moral. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan iptek, Indonesia menanamkan Pancasila sebagai nilai dasar untuk membimbing arah pengembangan ilmu. Jadi artinya ilmu itu tidak bebas. Jadi ilmu itu harus harus di dalam bingkai etika kemanusiaan. Baik, yang selanjutnya daftaran Pancasila dalam sila. Di sila pertama, di mana sila tersebut mengajarkan agar setiap perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi harus berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga baik dari ilmu pengetahuan maupun teknologi tersebut dapat membawa kepada kemanfaatan dan bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak dapat merugikan siapapun. Contohnya, pada teknologi kesehatan, alat-alat kesehatan digunakan untuk membantu manusia dan tidak digunakan untuk merugikan siapapun. Di sila kedua, menekankan agar setiap perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi harus menjunjung tinggi kemanusiaan, di mana semua inovasi baik dari kesehatan, teknologi lingkungan maupun teknologi kesehatan harus menjunjung tinggi hak manusia. Contohnya, akses air bersih merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Selanjutnya, menekankan kepada kebersamaan atau kebersihan, di mana dalam kondisi kesehatan hal tersebut digunakan untuk kegiatan sanitasi lingkungan. Kegiatan sanitasi lingkungan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat, sehingga kebersihan lingkungan tersebut dapat tercapai dengan baik dan dapat meningkatkan derajat kesehatan manusia. Jadi sanitasi lingkungan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak dilakukan secara individu agar kebersihan lingkungan dapat tercapai dengan baik. Di sila keempat, di mana sila tersebut menekankan kepada pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kesehatan, baik dari lingkungan maupun sektor yang lain untuk mencapai kebersihan, diperlukan jadwal untuk bergotong royong, di mana jadwal bergotong royong tersebut dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan kapan akan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Di sila kelima, menekankan kepada keadilan dan pemerataan, baik dari akses pelayanan kesehatan maupun yang lainnya. Pada intinya, di sila kelima ini menekankan agar akses layanan kesehatan bisa diakses oleh siapapun dan tidak ada diskriminasi, baik diskriminasi toilet bersih, diskriminasi pelayanan kesehatan, maupun diskriminasi dari teknologi lingkungan. Apa itu sanitasi lingkungan? Sanitasi lingkungan adalah upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar manusia dapat hidup sehat. Sanitasi mencakup hal seperti yang pertama, pengelolaan sampah rumah tangga, yang kedua, saluran air dan drainase, yang ketiga, pengelolaan limbah domestik, yang keempat, air bersih, yang kelima, kebersihan pemukiman, dan yang keenam, fasilitas MCK yang layak. Jika sanitasi tidak terjaga, berbagai penyakit yang berhubungan dengan lingkungan bisa muncul, seperti diare, kolera, demam berdarah, penyakit kulit, bahkan bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Dalam kesehatan masyarakat, sanitasi termasuk faktor penting yang menentukan kualitas kesehatan suatu komunitas. Permasalahan sanitasi di masyarakat. Di banyak daerah, masalah sanitasi masih menjadi tantangan besar. Contohnya, 1. Sampah menumpuk karena kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. 2. Drainase tersumbat oleh sampah plastik. 3. Air limbah rumah tangga dibuang sembarangan ke sungai. 4. Toilet umum yang tidak higienis. 5. Kurangnya akses air bersih. Masalah sanitasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Ketika drainase tersumbat, jentik nyamuk berkembang. Ketika air tercemar limbah, masyarakat beresiko mengalami penyakit seperti diare atau keracunan air. Masalah sanitasi adalah masalah kolektif, bukan individu. Meski satu rumah bersih, lingkungan tetap tidak bersih jika rumah lain tidak peduli.
Hubungan sanitasi dan gotong royong. Gotong royong berasal dari nilai bangsa Indonesia yang berakar dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Gotong royong bukan sekedar bekerja sama, namun bentuk solidaritas, juga rasa memiliki terhadap lingkungan. Kegiatannya seperti 1. Kerjasama membersihkan selokan, 2. Pemilihan sampah, 3. Pengumpulan limbah rumah tangga. Itu semua bentuk implementasi nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong juga menjadikan kegiatan yang berat menjadi lebih ringan. Dan selain itu, gotong royong meningkatkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama. Ketika sanitasi dan gotong royong dijaga dengan baik, maka dampaknya akan luar biasa besar bagi kesehatan masyarakat. Nah, manfaat itu ada berbagai macam. Yang pertama, dapat meningkatkan risiko penyakit menular, lalu dapat menurunkan atau menekan risiko wabah, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup, serta menekan biaya kesehatan. Nah, sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat, karena anak-anak tuh akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, lalu dapat menurunkan risiko stunting dan juga akan meningkatkan kualitas produktivitas. Nah, karena dari itu, kunci utama dari masyarakat sehat itu adalah dengan menjaga sanitasi dan gotong royong. Kesimpulannya, Pancasila menjadi dasar bagi pengembangan iptek, termasuk dalam bidang kesehatan. Sanitasi lingkungan adalah penerapan ilmu ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong adalah cara penerapannya, dan kesehatan masyarakat adalah hasil akhir dari nilai-nilai tersebut. Yang terakhir ada kesan-pesan dari kami selama pembelajaran Pancasila. Nah, tentunya untuk kesannya sangat seru karena Bapak suka membuka forum diskusi sehingga kita lebih paham dan lebih mengerti dengan pembahasan yang dipaparkan. Untuk pesannya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi karena telah menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya, dan semoga pembelajaran ini bisa terus diterapkan metodenya sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih efektif. Terima kasih Pak Adi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.